Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di penghujung dari bulan Juni 2020, tahun yang luar biasa, tahun dimensi yang baru, mana banyak hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan, banyak hal-hal yang baru yang hari-hari ini Tuhan ajar untuk kita semakin lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan satukan hati kita untuk kita doa syafaat. Bapa, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu ya Allah, buat penyertaan-Mu sepanjang hari lepas hari, minggu lepas minggu maupun bulan lepas bulan Tuhan. Hingga kami saat ini ada di bulan Juni, di akhir bulan Juni 2020. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan buat setiap kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Bapa untuk Kau mengajar kami hari-hari ini Tuhan, untuk kami berserah kepadamu, untuk kami berharap kepadamu, untuk kami bertemu dengan Engkau secara pribadi hari-hari ini ya Allah. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah penolong kami, Engkau adalah Allah yang terus memberikan kekuatan buat setiap kami. Kau gunung batu kami Tuhan, pengharapan kami ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh ibadah Tuhan di sepanjang hari ini ya Bapa. Ibadah online maupun ibadah tatap muka Tuhan Yesus di seluruh dunia. Bapa, kiranya Engkau yang melawat, kiranya Engkau yang menguatkan siapa anak-anak-Mu ya Bapa. Hari ini Tuhan Yesus, yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang punya beban boleh Kau berikan kelegaan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru dalam Engkau ya Allah, yang terus Kau limpahkan dan curahkan buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Untuk setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan di seluruh dunia boleh mengenal Engkau. Kami boleh mengerti ya kan setiap rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi garam, boleh menjadi terang Bapa dunia hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Pakai lidah bir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ya Allah, sehingga firman boleh menjadi rema Tuhan, boleh menjadi kekuatan, boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap tubuh rohani kami ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Sunendiko Notora Harjo selaku Gembala GBK Subroto, juga keempat wakil Gembala Sidang Tuhan yang menopang pelayanan hamba-Mu Paniko Tuhan Yesus, juga Gembala CK2 Bugam Ochen Tuhan, juga Gembala kami yang kami kasihi Pak Gembira Bugam Rina Tuhan, GBI Gembala GBI Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Bapa, biar kasih-Mu Tuhan, setia-Mu Bangga terus limpahkan buat hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kesehatan yang sempurna Tuhan atas hamba-hamba-Mu ya Abba. Kau yang berkati Tuhan, untuk bungkuskan kuasa darah-Mu, jagalah para malaikat-Mu, tembok berapi waris keliling kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kau yang cukupkan, Kau yang pelihara, Kau yang jagai Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Juga kiranya taruh isi hati-Mu dalam hati hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk Bapa kami sejemaat-Mu Bapa boleh menjadi umat yang layak Tuhan menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Kau boleh dipersiapkan menjadi mempelai-Mu Tuhan yang kudus, yang tidak bercacat celah Tuhan hari-hari ini ya Allah. Terus Bapa berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai lebih lagi Bapa dalam pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia dalam tangan-Mu ya Abba. Kami mau berdoa, kami mau berkata, damailah Indonesiaku, diberkatilah Indonesiaku dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talaut hingga Pulau Rote, kasih-Mu Tuhan melanda bangsa kami, kasih-Mu memenuhi Indonesia. Kau juga berkati Tuhan pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan Yesus, juga segenap jajaran Menteri Tuhan, lembaga tinggi negara, kepolisian maupun TNI Tuhan Yesus. Hikmat-Mu Tuhan turun atas pemerintahan kami ya Bapak, sehingga boleh membawa bangsa kami, bangsa Indonesia boleh menang atas krisis ekonomi global maupun atas COVID-19 ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Indonesia boleh menang dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia
Indonesia boleh damai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa kota kami, kota Jakarta dalam tangan-Mu ya Bapa. Damailah kota Jakarta, berkatilah kota Jakarta hari-hari ini. Bapak, kami juga berdoa buat gubernur kami Tuhan, wakil gubernur, setiap wali kota Tuhan, camat, lurah, ketua RW, ketua RT Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus, untuk boleh membawa kota Jakarta ini Tuhan tetap Tuhan ada dalam rencana-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan, juga berkati wilayah Mampang, perapatan dan sekitarnya ya Bapak. Berkati ya Bapak. Bapak juga mau bawa Tuhan Yesus bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel dalam tangan-Mu ya Allah. Memberkati bangsa Israel, memberkati umat pilihan-Mu ya Bapak. Biar Bapak Engkau yang singkapkan siap subung rohani kepada anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melihat keselamatan, mereka boleh melihat Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa juga setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang jamah, Engkau yang lawat Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan, rumah lepas rumah Tuhan. Engkau yang lawat, Engkau yang hadir Tuhan, dalam doa-doa mereka, dalam istirahat mereka, dalam pekerjaan mereka. Engkau boleh hadir Tuhan. Mereka boleh dikuatkan hari-hari ini ya Allah. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang punya beban boleh Engkau berikan kelegaan Tuhan. Ada kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus boleh menolong setiap mereka yang saat ini lemah Tuhan, saat ini mungkin akan jatuh Tuhan. Tangan kanan-Mu yang kuat Tuhan boleh memegang setiap jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan, Kau hadir menjamah, Kau hadir datang Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan beribadah Tuhan Yesus, biar Bapak Engkau yang juga menyertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan ya Allah. Dan Engkau boleh bertata atas pujian setiap kami umat-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan setiap doa syafaat kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sepakat katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kalau hari-hari ini kita melihat banyak perkara yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Pada saat namanya ditinggikan, pada saat namanya dimuliakan, Dia hadir dengan mujizat, dengan kuasa, dengan urapannya. Biar hari-hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan. Firman Tuhan di Matius 6 dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Biar hari-hari ini kita terus berdoa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar bukan kehendak kita, biar bukan apa yang kita mau, tapi biar rencana Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Kita akan nyatakan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mulai dengan pujian, kemuliaan-Mu datanglah. Mari kita satukan hati kita. Kiara laba shanda kiara laba yaseke. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian, di atas Kau bersemayam, Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kita naikkan
pujian awal, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, amin, selalu kami nantikan. Sebab Engkau Yesus adalah Tuhan. Yes Lord, Kau layak untuk kami tinggikan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah. Yes Lord, penuhi tempat ini ya Allah, penuhi rumah-rumah Dewa Jemaat GBI Fatima Mambang Perapatan Tuhan, bersemayam dalam pujian, dalam penyembahan, dalam pengagungan setiap kami yang mengasihi Engkau ya Allah. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam setiap kehidupan kami. Yes, amin. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, dipenuhi tempat ini. Boleh menjadi doa kami Tuhan, ini boleh menjadi kerinduan kami ya Allah. Di mana Engkau boleh hadir dalam setiap rumah tangga kami. Kau boleh hadir dalam setiap pribadi umat-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Allah. Yes Lord, lawatlah sekarang, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kita menaikkan pujian dari awal, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yes Lord, nyanyikan dengan kesungguhan hati. Pandang Tuhan, buka hatimu. Tuhan hadir di sini saat ini. Tuhan akan melawan saudara. Tuhan gak akan biarkan saudara jatuh sampai tergeletak. Yes, amin. Oh, di atas pujian, biar Engkau boleh bersemayam Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, biar kemuliaan-Mu datang. Yes, penuhi tempat ini Tuhan, penuhi hati kami, penuhi hidup kami ya Allah. Yes, oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Naikkan pujian kepada Tuhan. Yes Lord, kami mau
berseru kepada Engkau Tuhan hari-hari ini ya Allah. Kiranya Engkau Tuhan boleh datang Tuhan, kerajaan-Mu datang dalam kehidupan kami, kehendak-Mu jadi dalam setiap kehidupan kami. Lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini. Hadir dalam keluarga lepas keluarga Tuhan, Engkau yang membangkitkan Tuhan yang saat ini akan jatuh tergeletak Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada yang lemah hari-hari ini ya Allah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melawat hari-hari ini Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Yes, amin. Tatamu ya Allah mulia, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu dan lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Ya Ralabaya Syaralabaya Ralabaya Shanda ya Ralabaya Se ya Ralabata ya Ralabaya Syaralabaya Ralabaya Syaralabaya Ralabaya Se. Yes Lord, haleluya. Lawatan-Mu Tuhan atas keluarga lepas keluarga, lawatan-Mu Tuhan, oh atas hati-hati yang rindu. Ya Ralabaya Syaralabaya Se. Yes Lord, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Ya Ralabaya Syaralabaya Se ya Ralabaya Shanda ya Ralabo ya Ralabaya Saka ya Ralabaya Se ya Ralabaya Shanda ya Ralabaya Se. Yes Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Hari ini Bapa setiap jemaat-Mu boleh dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Bapa jemaat-Mu boleh dilawat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih punya Allah yang dahsyat, kami berterima kasih punya Allah yang hidup, kami berterima kasih punya Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan kepada Engkau, karena Engkau Yesus adalah Tuhan yang baik. Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang percaya dan rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan di Mazmur 118 ayat ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Boleh katakan kanan kirinya, hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Kita mau bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan
Tuhan bersuka. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita mau dengan pujian dari awal. Dengan sungguh-sungguh katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Oh, haleluya. Tuhan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekali katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka, bersuka. Katakan sekarang, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di, katakan rayakan, rayakan kehadiran Tuhan. Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Suka di dalam Tuhan, bersuka di dalam. Sekali lagi katakan hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan, rayakan kehadiran Tuhan. Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan. Dia yang layak dipuji. Bersuka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Katakan rayakan. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, oh, di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Suka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Kali katakan bersuka, bersuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai.
pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. 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 Hari-hari ini kita akan dipenuhi oleh sorak-sorai karena perkara-perkara besar yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, kira kita dengan sorak-sorai yang menabur, dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, kira kita dengan sorak-sorai yang menabur, dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Yes Lord, yang berjalan, menangis sambil menabur benih. Kita lakukan, kita katakan dengan iman, katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menabur sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas. Kalau katakan pasti pulang membawa berkasnya, membawa berkasnya. Yang pulang mau berkas Tuhan, katakan amin. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Biar pujian ini boleh menjadi doa kita. Kita yakin boleh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, sungguh baik, Yesus, namamu indah. Kami cinta Kau selalu, Yesus, yes, Lord. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi boleh menjadi doa kita, biar ini boleh menjadi kerinduan kita. Kita mau mengatakan bahwa Yesus, Kau sungguh baik buat kehidupan kami. Katakan dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam. Dia yang selalu menemani kita, Dia yang akan terus menolong kita, bahkan Dia mengangkat kita dikala kita jatuh. Dia yang terus menemani kita dikala kita sendirian, dikala waktu susah. Dia akan memberkati kita, Dia akan menolong kita. Dia Allah yang setia. Biar hari-hari ini kita boleh mengatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan rindu untuk boleh menolong saudara dan saya hari-hari ini. Tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita, tapi kadang-kadang ada pelanggaran, ada dosa yang harus kita akui. Buka hatimu, akui setiap dosa-dosa pelanggaranmu, dan Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menolong engkau dengan tangan kanannya yang kuat. Dia akan mengangkatmu, Dia akan menguatkanmu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kali lagi katakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Sekali lagi katakan Kau yang layak. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah.
agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan buat kita semua. Ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya ambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali di dalam pesta perkawinan di Kana. Demikian ayat firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, hai ibu, waktuku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya ada 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu diperbuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada dia. Haleluya. Firman Tuhan saat ini yang akan saya sampaikan adalah, kita akan berambil daripada ayat 5. Dari ayat 5 berkata, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Ada 3 hal yang saya tangkap daripada perkataan ibu Yesus yang berkata, yang dikatakan oleh Yesus kepadamu, perbuatlah. Yang pertama, ibu Maria, ibu Yesus yaitu Maria, dia tahu kepada siapa dia berkata. Maria tahu siapa itu Yesus. Menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita tahu pada akhir zaman ini, dengan segala macam problem, dengan segala macam ketakutan,
saya lihat akhir-akhir ini orang penuh dengan ketakutan. Apakah kita bisa berkata apa yang dikatakannya buatlah itu? Karena apa? Karena Maria tahu Yesus yang lahir daripada rahim, waktu malaikat datang mengatakan kepadanya bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, yang melepaskan bangsa Israel, yang menggembalakan orang Israel. Maria berkata, mana bisa? Tapi malaikat itu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah yang diingat oleh Maria. Makanya sampai dia berkata, apa yang dikatakannya, perbuatlah itu. Yang kedua, Maria tahu bagaimana Yesus dapat sanggup melakukan mujizat. Karena apa? Kita lihat waktu Yesus masih umur 12 tahun, dia memberikan pengajaran di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah orang ahli-ahli Taurat. Dan dia mendengar daripada orang-orang Yahudi ahli Taurat itu bagaimana Yesus melakukan pengajaran yang begitu dahsyat, yang begitu sangat luar biasa. Dan Maria itu menyimpan di dalam hatinya. Artinya bahwa setiap perkataan yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Maria percaya penuh kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah Yesus berkata kepada kita dalam Matius pasal 28 ayat 20, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Matius pasal 6 berkata, janganlah hendaknya engkau khawatir akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum. Percayalah kepadaku. Bukankah dalam kitab Yesaya berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan memberikan hal-hal yang tidak terpahami oleh engkau. Bukankah itu firman Tuhan? Mari saudara-saudaraku yang kekasih, di saat-saat yang sekarang ini yang tidak menentu ini, mana yang kita mau pegang? Apakah kita tetap percaya kepada perkataan Tuhan Yesus? Apakah kita mempunyai iman yang teguh kepada Yesus? Apakah kita tahu bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizatnya buat kita? Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, peganglah firman Tuhan setiap hari. Baca, renungkan itu setiap hari. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan buat kita. Karena tanpa firman, maka kita akan kalah dari perlombaan iman di akhir zaman ini. Oleh firman Tuhan, maka kita akan mari saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah kuat, percaya bahwa Yesus menyertai. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu. Yesus sanggup menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman itu yang akan bekerja di dalam manusia roh kami, yang membawa kami kepada kemenangan. Kami percaya Tuhan, setiap ketakutan kami Engkau angkat, setiap kekhawatiran kami Engkau lepaskan, Engkau lenyapkan, Engkau berikan kepada kami keteguhan iman. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, dan firman itu tinggal di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Meteraikan firman-Mu menjadi rema, renungan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berjalan teguh pada firman-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pujilah Engkau ya Tuhan yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku, tetaplah semangat pegang firman Tuhan.
Haleluya. Amin. Gembala, para diakan serta seluruh pengerja mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Juni. Bapak Daniel, Bapak Sujadi, Kak Jun, Yehezkiel, Angel, Kor, Marcel, Israel, Ibu Wilma, Yosua Siwabesi. Bagi yang namanya belum tercantum agar dapat menghubungi Bugem Rina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita ada di akhir ibadah pada minggu ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema buat kehidupan kita. Firman Tuhan di Yesaya 56 ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan pada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Biar hari-hari ini kehidupan kita boleh menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Boleh dipakai Tuhan untuk boleh mendoakan, untuk boleh menyaksikan akan kasih Tuhan. Sebab kehidupan kita menjadi garam, menjadi terang dunia hari-hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh mengakhiri ibadah ini dan persiapkan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian rumah doa. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. biar boleh menjadi doa kita. Katakan, jadikan aku rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang Sekali lagi katakan, menyembah-Mu. jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Angkat Tuhan tanganmu, buka hatimu. rumah doa-Mu,
semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah dolamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, Semua suku bangsa datang menyembahmu. sekali lagi Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. haleluya, haleluya, haleluya. Bapak jangan syukur buat setiap kasih-Mu ya Abah. Biar hidup kami Tuhan boleh bagai menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan Yesus, biar firman-Mu juga Bapak boleh merema dalam setiap kehidupan kami. Firman melalui hamba-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi rema dalam setiap hati kami Tuhan. Boleh berakar, boleh bertumbuh, boleh berbuah. Kami boleh tahu Tuhan Yesus bahwa hidup kami boleh berarti Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa hidup kami berharga, kami boleh menjadi rumah doa. Kami boleh Bapak mau bersyukur Tuhan hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kiranya Engkau Bapak terus memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami rindu, dan kami siap menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Mari kita katakan kita di depan Tuhan Yesus, kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita. Terimalah berkat ini kiranya dan sejahtera yang melimpah-limpah dari dalam Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus untuk kita dari awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria.